Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kita hari ini melanjutkan kajian fikih kita. Ini saya bawakan hari ini ya, yaitu adab wudu dan fadailuh dan keutamaan-keutamaannya. Di sini sudah mengandung sunnah-sunnah, Pak. Jadi mengandung sunnah-sunnah ini kita mengedepankan sunnah Rasul itu tujuannya apa? Supaya kita semakin mahabbah, ya, mendatangkan cinta kepada Rasul. Kalau hari-hari kita warnai dengan sunnah, ya Pak. Di rumah kita hidupkan sunnah, di masjid kita hidupkan sunnah, di masyarakat bertetangga. Nah, karena kata Rasul, ya, kalau kita makan, tetangga kita nggak makan, ya, kita itu la yudkhilul ta'ama, bukan masukin makanan ke dalam perut, gitu. Walakin fi batnihi nar. Tapi sebenarnya kita masukin ke dalam perut kita itu adalah neraka, api, masya Allah. Sunnah-sunnah yang kayak gini nih, ini budaya apa sunnah? Sunnah ya Pak. Sunnah dalam bertetangga itu Pak. Sunnah dalam bertetangga. Nah, ini kita membiasakan mengangkat kebiasaan kita dalam perkara kecil, sepertinya kecil wudu. Kita yang menganggap kecil wudu sebenarnya nggak bisa dianggap kecil wudu itu, karena asyurutu awalu qoblal masyrut. Kalau yang mau dikedepankan itu syarat sebelum masyrut, yang membutuhkan syarat. Kalau yang membutuhkan syarat itu sholat, maka ya masyrutnya itu sholat, maka syaratnya itu wudu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka masyrutnya akan rusak, fasid dia. Itu secara kaidah di dalam usul fiqh. Ini menurut Imam Hanafi, ya. Di dalam perkara wudu itu ada adabnya. Nanti setelah adab juga ada sunnahnya, Pak. Loh, apa beda adab sama sunnah? Nah, ini dia. Nanti kita temukan, ya. Menurut Imam Hanafi dulu, saya urut satu-satu supaya nanti di dalam kesunahan atau adab, kalau ada perbedaan antara mazhab ini, kita sudah sama tahu, bisa saling memahami, ya. Pertama, menghadap kiblat. Ini keutamaan Pak di dalam berwudu itu, adabnya kita menghadap kiblat. Kalau kita kan menghadap kiblat nggak Pak kita Pak? Kayak mana Ustaz, apa kita rubah aja? Oh ya enggak, kondisional aja. Kalau memang harus menghadapnya ke sana karena dinding yang hadap ke sana itu Pak, ya udah ikutin aja yang ada, ya gitu. Jadi jangan gara-gara belajar ini besok dibongkar aja itu tempat wudhu. Jangan. Menghadap kiblat ini upaya. Kalaupun kita tidak menghadap kiblat, akan tetapi kalau kita hadapkan wajah kita, hati kita ke kiblat, sama aja Pak. Ini kan masih dalam rangka Rajab ini mengingat sholat, ya. Menghadap kiblat itu syarat sholat, ya Pak. Kalau kita nggak ngadep kiblat, sah nggak Pak sholatnya? Iya, sah Pak. Bapak naik kendaraan ngadep kemana? Bapak naik safinah, naik kapal laut,
itu ngadepnya kemana? Naik pesawat, ketika kita sholat ngadep kemana? Sah. Itu artinya syarat yang masih mengandung apa namanya tentatif, ada pilihan. Kenapa? Karena sebenarnya menghadap kiblat itu, Pak, menghadap kiblat kita mana, Pak? Ka'bah. Kenapa kita ngadep ke Ka'bah itu, Pak? Sebenarnya supaya hati kita terpaut kepada Ka'bah. Hati kitanya, Pak, yang terpaut kepada Ka'bah. Kenapa? Ini secara hakiki menurut ahli-ahli yang sudah meneliti, katanya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, di atas Baitullah itu, di atasnya ada Baitul Ma'mur. Kalau manusia tawafnya di mana? Di Ka'bah, Baitul Atiq. Kalau para malaikat ya itu tawafnya di Baitul Ma'mur. Sehingga kenapa kita harus dipautkan hati kita dengan Ka'bah? Ibaratnya gini, Pak, kalau Baitul Ma'mur di sana, ya itu kita bisa menyampaikan hati kita, buat matching, ketemu hati kita dengan Allah, ya, maka hati kita yang di sini harus kita pautkan, harus kita tautkan ke Ka'bah sana. Kalau diibaratkan, kalau di sana itu ada pemancar, bukan pemancar ya, Pak, di sana ada satelit, Pak, ada satelit, ya, maka supaya matching dengan satelit itu ada pemancar ya, Pak, ada tower, maka towernya itu Ka'bah itulah kira-kira, Pak. Maka kita yang sholat di sini, ketika pikiran kita, ya, pikiran kita sampaikan ke Ka'bah sana, maka kita akan nyampe, sinyal kita itu bagus gitu, Pak. Oh, ini bicara sinyal nih. Kita sholat di sini, kalau kita nggak ngerasa dilihat sama Allah, nyambung nggak, Pak? Makasih. Nggak nyambung. Maka sebenarnya kita nginget Ka'bah itu bukan kita menghadap Ka'bah, kita nyembah Ka'bah, tidak. Apa bedanya dengan kaum jahiliyah dulu? Oh, di depannya ada arca ya, Pak? Ada arca. Kata mereka, wa mana buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Sebenarnya Muhammad, kita ini bukan nyembah patung, ini bukan. Illa liyuqarribuna, hanya untuk lebih mendekatkan diri kami aja ilallahi zulfa, kepada Tuhan itulah gitu. Nah, kita bedanya, kita hanya pikiran saja yang kita pautkan kepada Ka'bah, yang Allah katakan itu Baitul Atiq, ya, itu adalah Baitullah. Kita nisbatkan kepada Baitullah, bukan berarti Allah berumah di situ. Tapi kalau sudah apa-apa katanya itu rumah Allah, maka kita akan terpancang hati kita, nyampe matching ininya, ini sinyalnya kuat. Nah, makanya bapak-bapak yang sudah ke sana, bagaimana sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, beda nggak, Pak, dengan sholat di rumah? Beda. Kita yang sudah sholat di sana, makanya ada, Pak, sholat di Masjidil Haram berapa nilainya satu rakaatnya? Kenapa di Masjid Nabawi nilainya lebih tinggi lagi? Gitu. Karena di sana ada pemancarnya, makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyampaikan. Artinya begitu dekatnya kita dengan Rasul, nyampe juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya kenapa kok sampai wudhu aja ngadep kiblat sih. Semua kita arahkan kepada kiblat supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita merasa memang bisa dihadirkan, menghadirkan Allah. Atau kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, wa in ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu, kalau kamu belum mampu sanggup untuk menghadirkan Allah di hadapan kita, fa innahu yaraka, Allah itu sungguhnya melihat kamu. Nah, inilah yang kita harapkan. Wudu kalau ngelihat, ngerasa dilihat sama Allah,
Bukan semangat ditambahin banyak gitu Pak, bukan. Tapi memang benar-benar wudunya karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensinya kenapa harus menghadap kiblat, itu bukan sembarang. Oh, ini hadap kiblat. Kenapa emang kalau di belakangin? Ya nggak apa-apa juga, yang penting hatinya ke sana, itu dia. Jadi kita yang memang wuduknya, kalau wuduk ke masjid itu nggak menghadap kiblat, menghadapnya kemana itu Pak? Ke utara ya Pak. Ya tetap aja hati kita pautkan ke kiblat ya. Yang kedua, duduknya di tempat yang murtafi, yang tinggi. Jadi ada tempat duduknya. Duduknya kenapa dikatakan yang lebih tinggi dari tempat turunnya air, supaya percikan air itu tidak mengenai tubuh kita. Nah, itu keutamaannya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak berbicara dengan orang lain. Ya, dikatakan ini tidak bicara dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bicara orang lain, dia itu melalaikan doa di dalam wudhu. Maka selama kita wudhu, nanti ketemu Imam Maliki mengatakan kita menghadirkan hati seakan-akan kita niat terus di dalam wudhu itu. Makanya tidak ada lagi jeda untuk berbicara dengan orang lain. Itu yang ketiga. Jadi di dalam berwudu itu bukan bicara tapi doa. Allahumma bayyid wajhi yawma taswaddu bihil wujuh wa la taswaddu wajhi yawma tabyaddu bihil wujuh. Kemudian tangan, Allahumma atini kitabi min yamini, ya Allah. Berikan kitab kami, kitab saya ya Allah nanti dari tangan kanan. Wala tu'tini kitabi min yasiri, jangan kau berikan kitab catatanku nanti dari kiri, au min zohri, atau dari belakangku. Na'udzubillah. Doa dalam wudhu. Yang keempat, tidak minta bantuan kepada orang lain. Karena biasa minta tolong itu tadi Pak. Coba tolong siramin dulu nih. Apa wudhu minta siramin, orang tinggal buka keran aja. Nggak bisa ngelihat orang nganggur dikit gitu Pak. Ya sini. Yang kelima Pak, yatakharrak, menggerakkan cincin. Kalau kita yang memakai cincin, ya itu harus digerakkan. Kenapa? Jangan-jangan nanti di dalam ring ini ya kulitnya itu tidak kena air Pak. Makanya sunnah digerakkan cincinnya itu ya, dan longgarkan gitu supaya air memang terkena dalam anggota wudhu di situ. Yang keenam, melakukan mahmadoh. Mahmadoh itu apa? Berkumur ya Pak. Dan istinsyak, masukkan air ke hidung. Ya. Mahmadoh itu kumur, istinsyak masuk ke hidung. Ada lagi istinsar. Istinsar itu apa? Singsring, kata orang Jerman tuh singsring, ngebuang, gitulah Pak, ngebuang ingusnya itu istinsar namanya. Ya. Nah, tentang mahmadoh ya, itu dimubalaghahkan, dilebihkan. Maksudnya dilebihkan ini memang airnya nggak apa-apa banyak waktu kumur itu. Tapi ini dilakukan makruh bagi orang yang berpuasa. Oh, nanti bentar lagi kita berapa hari lagi Pak? Ramadan masuk nih. Ramadan hari pertama, waduh panas amat nih, akan musim panas ya Pak. Wah, habis zuhur mau wudhu dulu lah, katanya mahmadoh itu sunnah. Kumur-kumur Pak. Lumayan lagi dikit-dikit kan masuk. Nah, ini kalau sedang puasa nanti diupayakan tidak mahmadoh, tidak apa-apa. Tidak melakukan sunnah ini justru ihtiyatnya itu, kehati-hatiannya justru tidak berkumur dan tidak masukkan air ke hidung. Karena kan hadis Rasul itu barang siapa yang memasukkan apa saja ke
ke dalam mulut atau hidung, ya, atau ke lubang-lubang lain yang kita punya, itu bisa membatalkan wudhu, membatalkan puasa. Makanya kalau kita puasa nanti baiknya Pak tidak kumur-kumur ya Pak. Kemudian yang ketujuh, ya, berwudhu itu sebelum masuk waktu sholat, kecuali ada orang yang uzur, asalas. Asalas itu apa, orang beser tuh, kencing udah nggak kerasa lagi, ngayer aja langsung. Kenapa itu basah? Nggak kerasa saya. Nah ini asalas namanya Pak. Kentut, orang kebauan kemana-mana, dia cuek aja. Kamu kentut ya? Nggak tahu, nggak kerasa lagi. Nah itu asalas tuh. Yang begitu kalau belum masuk waktu nggak perlu wudhu. Begitu masuk waktu cepat wudhu. Kalau sudah wudhu, perkara dia kencing, kentut, kalau dia asalas nggak mengapa, tidak batal wudhunya. Yang ketujuh, berwudhu sebelum masuk waktu sholat. Ini apa sih di sini, untuk apa? Kok belum masuk waktu sholat kita suruh wudhu? Disitulah kata Rasul nampak orang yang sungguh-sungguh atau tidak dalam mengerjakan sholat itu, mulai dari isti'dad, persiapannya untuk sholat itu udah tahu. Ini sholat subuh jam berapa? Jam 5 kurang 18 menit ya, karena 42 menit ininya, jam 4 lewat 42 masuk subuh, berarti saya jam 4 kurang jam 4 lewat 30 menit sudah berwudu lah. Ini istiadat di dalam melakukan sholatnya sudah kelihatan. Serius nih memang orang mau sholat. Gitu ya Pak. Artinya disunahkan kita berwudu sebelum masuk waktu sholat. Yang ke-8, ini jari kelingking kita masukkan, kita basahkan masuk ke dalam telinga Pak. Supaya apa? Ini kalau nggak dikorek-korek bisa ngerak nih Pak, di dalam nih Pak. Bisa ngerak. Mana lagi kita jarang juga kita bersihkan dengan cotton bud, karena cotton bud udah mahal ini. Gitu. Jadi sudah cukuplah sama di kala wudhu aja. Kala wudhu kita masukkan telinga kita, gitu ya. Yang ke-9, mengusap leher dengan kedua tangan nih Pak. Kita habis mengusap kepala ya Pak, ya. Kemudian disunahkan telinga. Ini kan masih basah Pak. Yang namanya leher bukan di sini Pak. Yang disunahkan Rasul begini. Ya. Ada yang habis kepala diginiin, ya begini lagi. Telinganya belakangan, nggak apa-apa. Telinga tidak disentuh pun tidak apa-apa. Ini kan sunnah. Wah, Ustaz tuh nambah-nambahin telinga segala macam. Sunnah aja itu, supaya kita meningkatkan mahabbah kepada Rasul. Begitulah Rasul mengajarkannya ya. Yang ke-9, mengusap leher. Nggak usah dibasahin lagi, nggak usah. Sisa yang ada di tangan ini basahnya, udah kita ginikan aja. Nah, itu dia. Ya, karena kan debu itu kadang-kadang bukan cuma di sini tuh Pak. Kadang-kadang debu di sini. Nah, kita lap lah begitu. Nah, yang ke-11, tidak mengeringkan air wudhu Pak. La yatajaffaf. Ini kita wudhu, ada yang nggak boleh keringkan, biar aja. Disinilah nanti kita bisa mempersaksikan air-air wudhu ini. Karena percikan air wudhu yang dari kita berwudu itu menjelma menjadi malaikat rahmat. Subhanallah. Betapa banyak malaikat. Malaikat itu bukan dilahirkan kayak kita, ada partesnya gitu, ada bidannya. Enggak lah. Malaikat itu kata Rasul itu menjelma malaikat rahmat itu ya. Yang ke-12, tidak mengibaskan air yang ada pada anggota wudu. Ya, tidak air ya tadilah ya. Pokoknya tidak mengeringkan tadi, boleh dianggap dilap dengan ada sorban dilap. Kecuali Pak, ada pengecualian. Musim dingin nih,
Musim dingin kalau kita wudhu, air masih nempel, itu kan micu dingin ya Pak. Mau kencing lagi, mau kentut lagi kalau musim dingin. Maka ketika musim dingin nggak apa-apa Pak, dilap. Islam itu begitu. Jadi itu untuk menghilangkan mudorotnya aja ngelap itu kan. Islam mengajarkan gitu, tidak mengibaskan air, tidak dibuang-buang. Kemudian menghemat penggunaan air. Yang ke-15 membaca 2 kalimat syahadat. Jadi habis wudhu ya Pak. Setelah berwudu kita disunahkan dalam berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ditambah lagi ada seperti kafarah majlis subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu sempurnanya kita setelah wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya ya Allah minat tawabin, sebagai orang yang selalu bertaubat. Wudu itu ternyata taubat gitu Pak, membersihkan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalilnya Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu itu apa? Mencintai Pak. Yuhibbut tawabin, orang yang tawabin itu yang terus bertaubat, bukan taubat hari ini, besok-besok nantilah cimit dulu taubatnya. Nanti sudah ketemu lagi buat dosa besar lagi, taubat lagi. Minat tawabin, orang yang selalu bertaubat. Karena Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kita pinta di sini. Karena Allah berfirman begitu, kita pinta. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikan kami ahli taubat yang terus bertaubat, dan jadikan kami sebagai ahli yang selalu membersihkan, menyucikan diri dengan wudu ya Pak. Nah itu dia. Sudah, ini menurut Imam Hanafi. Kita lanjutkan setelah Imam Hanafi itu Imam Malik. Ya, kata Imam Malik itu ada 8 cuman. Apa ini? Membasuh tangan hingga pergelangan. Ya, basuh tangan hingga pergelangan ya. Sebanyak 1 kali sebelum memasukkan ke dalam wadah bejana air ya. Kalau kita nggak ketemu nih Pak, karena kita itu kan bukan pakai bejana ya Pak, bukan pakai ember, bukan juga pakai bak. Kita wudhu ini, kita wudhu pakai keran, airnya mengalir. Nah, ini nggak ketemu sama kita ya. Kecuali memang yang itu. Kemudian mahmadoh, setelah kita cuci tangannya, mahmadoh, berkumur 3 kali ya. Istinsyak 3 kali. Kemudian mubalaghah itu ya, dilebihkan itu bisa lebih dari 3 kali, khusus mahmadoh dan istinsyak. Nah ini ada istinsar. Kalau tadi istinsarnya tidak ada Hanafi, tapi kalau Maliki ada istinsar. Jangan dimasukin aja ke hidung itu apa air, kemudian dikeluarkan lagi, yang baik begitu ya. Mengembuskan kira-kira gitu, mengembuskan air dari hidungnya. Yang selanjutnya 2 telinga diusap, ini sunnah ya. Bagian luarnya Pak, fi kharijil, di bagian luar ya. Kemudian mengembalikan ya, liraja', untuk mengembalikan, jadi ke sini balik lagi. Itu Maliki punya ya Pak, balik lagi, itu Maliki punya. Nah, selanjutnya mazhab Syafi'i sekarang. Yang disunahkan dalam wudhu itu menurut Imam Syafi'i siwak Pak, baca bismillah ya, di setiap gerakan Pak, di setiap rukun itu baca bismillah menurut Imam Syafi'i ya.
Niatnya di permulaan waktu membasuh kedua telapak tangan. Kemudian mahmadhah, istinsyak seperti biasa, ya, menyela jenggot. Jadi yang jenggotnya tebel disunahkan digaruk-garuk ya Pak. Makanya ada kuku yang disisakan Pak. 1 atau 2 kuku untuk menyela itu tadi. Kumis kita di bawah bibir kita, kemudian janggut lihyah ini kita sela, ya. Kemudian mentasbik itu sela-sela jari, tangan, kaki kita itu ya. Kemudian telapak kaki kita di bawah ini ada, kalau yang lipatan-lipatan itu Pak, itu perlu diinikan, perlu digosok. Ini sunnahnya menurut Imam Syafi'i. Itu termasuk juga tasbik ya. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, bagian kelingkingnya semuanya, ya. Kemudian dilakukan secara mualah, bersambung, tidak habis muka diem dulu lama baru tangan, itu nggak boleh. Itu nggak mualah, namanya terputus. Mendahulukan yang kanan, ya, ya. Kemudian tidak mengeringkan, melanjutkan basuhan sampai ke gurah tahjil tadi itu. Bagian belakang, ya, tidak minta pertolongan kepada orang lain, sama saja dengan yang lain tadi, ya. Kecuali dia uzur, ya, nggak punya tangan. Waduh, ini kayak mana mau wudhu nggak punya tangan, ya, sulit kan Pak? Nah, minta diusapin mukanya. Tidak berbicara dengan bahasa manusia. Kita ini nggak bisa dengan bahasa lain kan Pak, bahasa manusia. Maksudnya dengan ngobrol itulah tadi itu ya, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Menggerakkan cincin sunnah, memulangkan bagian yang atas muka, bagian atas muka. Nah, ini semua sunnah-sunnah ini sudah kita lewati, sudah kita laksanakan. Saya yakin bahwa Bapak wudhu itu nggak mungkin dari bawah dulu. Nah, gitu kan? Nggak mungkin. Tidak boleh memercikkan air yang kuat ke muka. Ada selang, wah gitu Pak, main-main air gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Nggak boleh memercikkan air ke muka dengan percikan yang kuat, itu nggak boleh. Sekarang Imam Hambali, mazhab Hambali, yang disunahkan menurut mazhab Hambali ini jumlahnya lebih kurang ada berapa? Ada 20. Menghadap kiblat, bersiwak, mahmadhah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali ya, kecuali bagi selain orang yang bangun dari tidur. Kenapa? Itu tadi, kalau tidur nggak tahu kemana-mana kita. Kalau yang bangun tidur berarti lebih dari 3 kali, maksudnya pakai sabun apa segala macam dulu lah Pak. Wajib bagi orang yang bangun tidur malam itu harus dibersihkan tangan itu ya. Jadi nggak tahu-tahu langsung basuh muka, nggak boleh. Tangannya itu wajib dibersihkan. Bukan sunnah kalau orang bangun tidur itu. Ya, mendahulukan mahmadhah daripada istinsyak. Kemudian melebihkannya sama semua. Terus ya duduk lebih tinggi. Nah, itulah Pak. Semua pendapat imam itu yang tidak ada yang perbedaannya yang signifikan ya. Nah, itu. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa hari Ahad yang akan datang insyaallah, kalau Allah berkenan. Kita tutup dengan hamdalah, sholawat dan kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.